Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosesor Intel berdasarkan generasinya, dari generasi 1 sampai dengan 11. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiffany Maulida Inayah dengan NIM 200512140020 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B. Pada pembahasan kali ini, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian Intel dan prosesor, dan yang kedua yaitu generasi prosesor Intel. Oke, langsung saja. Apa itu Intel? Nah, Intel merupakan perusahaan multinasional yang terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Produk andalan Intel adalah serangkaian prosesornya. Jenis-jenis prosesor Intel banyak digunakan dalam berbagai perangkat komputer. Yang kedua, apa itu prosesor? Nah, dalam sebuah komputer, prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Prosesor ternama memperkenalkan produk unggulannya, salah satunya yaitu Intel. Prosesor Intel selain terkenal, juga dinobatkan sebagai pelopor dalam dunia teknologi, khususnya pada komputer. Nah, itu tadi pengertian dari Intel dan prosesor. Selanjutnya saya akan membahas tentang Intel prosesor dari generasi 1 sampai dengan 11. Generasi pertama yaitu Nehalem. Nehalem adalah mikroarsitektur prosesor Intel yang termasuk di generasi pertama. Dirilis pada tahun 2010. Generasi pertama ini menggunakan teknologi fabrikasi 45 nanometer dan menggabungkan RAM DDR3 di chip prosesornya. Nehalem juga mengenalkan kembali teknologi hyperthreading yang sebelumnya telah ditinggalkan khususnya untuk model prosesor Core i3 seri pertama. Nehalem memiliki kecepatan 1,06 GHz sampai 3,33 GHz dan mendukung soket LG1156 dan 2 channel DDR3 RAM. Nehalem memiliki keunggulan daya lebih hemat 30%. Nah, di sebelah kiri itu merupakan gambar dari generasi pertama. Lanjut ke generasi kedua, yaitu ada Sandy Bridge. Dirilis pada tahun 2011. Generasi kedua diberi nama Sandy Bridge, hadir menggunakan teknologi fabrikasi 32 nanometer untuk menggantikan arsitektur Nehalem. Teknologi tersebut yang membuat lebih praktis dan efisien dibanding generasi sebelumnya. Sandy Bridge menggunakan soket 1155 LGA dan 2 channel DDR3 1066 RAM. Generasi ini dilengkapi dengan fitur VGA GPU atau pengolah grafis di dalamnya. Memiliki kecepatan 3,3 GHz sampai 3,4 GHz. Dan keunggulan dari generasi kedua ini dinilai lebih praktis serta efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, di samping kanan itu merupakan gambar dari Sandy Bridge. Lanjut ke generasi ketiga, ada Ivy Bridge. Generasi ketiga yang dinamai Ivy Bridge diumumkan ke publik pada tahun 2012. Menggunakan fabrikasi 22 nanometer, membuat Ivy Bridge menjadi lebih efisien dan jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk arsitekturnya, generasi ketiga ini memakai soket LGA
1155 yang sama dengan DDR3 1333 sampai DDR3 1600 RAM. EV Bridge memiliki kecepatan di atas 3,4 GHz. Jadi dari generasi ketiga ini lebih cepat dibandingkan dari generasi 1 dan 2 tadi. Nah, pada EV Bridge ini didukung dengan port USB 3.0 dan PCIe 3.0, dan prosesor ini memiliki kekurangan, yaitu lebih banyak mengeluarkan panas jika disandingkan dengan Sandy Bridge. Nah, di samping kanan itu merupakan ilustrasi gambar dari EV Bridge. Lanjut ke generasi 4, yaitu Haswell. Haswell merupakan prosesor Intel generasi keempat yang teknologi fabrikasinya sama seperti EV Bridge, 22 nanometer. Akan tetapi, generasi yang diluncurkan pada 2013 ini memiliki kecepatan lebih unggul dibandingkan EV Bridge. Kecepatan prosesor Intel yang mencapai di atas 3.4 GHz ini memiliki banyak fitur, seperti didukung dengan soket baru LGA 1150, BGA 1364, LGA 2011 sampai 33, dan desain chip baru, teknologi DDR4, dan lain-lain. Keunggulan dari generasi keempat ini yaitu kemampuannya dalam penggunaan pada perangkat ultra portable. Hal ini disebabkan karena prosesor memakan daya yang rendah. Selanjutnya generasi kelima, yaitu Broadwell. Broadwell menjadi generasi kelima prosesor Intel yang dirilis pada tahun 2015. Menggunakan arsitektur fabrikasi 14 nanometer yang berukuran 37% lebih kecil dan membuatnya lebih hemat daya dari pendahulunya. Intel memaparkan bahwa kehadiran Broadwell CPU mendorong daya pakai baterai perangkat mampu ditingkatkan selama 1,5 jam. Untuk tampilan desain Broadwell lebih kecil, terutama untuk komputer atau laptop. Tetapi performanya lebih tinggi 20% dari generasi sebelumnya. Generasi Broadwell memakai soket LGA 1150 dan LGA 2011 V3, 2 channel DDR3L 13333 per 1600 RAM. Selanjutnya generasi ke-6, yaitu Skylake. Skylake dirilis pada tahun 2015. Generasi ke-6 ini menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Meski sama dengan generasi sebelumnya, kecepatan prosesor ini mampu mencapai 50% lebih tinggi dan lebih hemat daya. Menggunakan teknologi speed shift, Skylake mampu menekan pemborosan daya baterai, dan generasi ke-6 tersebut juga mendukung penggunaannya untuk menonton streaming video hingga kualitas 4K UHD. Nah, di samping itu merupakan gambar dari Skylake. Selanjutnya ada generasi ke-7, yaitu Kaby Lake. Generasi prosesor yang diluncurkan oleh Intel selanjutnya yaitu bernama Kaby Lake. Generasi yang lahir pada tahun 2016 ini masih sama menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Pada dasarnya, Kaby Lake adalah penyegaran arsitektur dari Skylake sehingga sedikit lebih efisien. Kaby Lake menyematkan soket LGA 1151 dan mendukung dual channel untuk tempat RAM DDR3L 1600 dan DDR4 2400. Keunikan dari generasi ke-7 ini dilengkapi dengan arsitektur grafis baru untuk menunjang kinerja grafis 3D dan pemutaran video 4K lebih cepat. Jadi Kaby Lake ini agar pemutaran video itu
bisa semakin cepat. Nah, Kaby Lake merupakan mikroarsitektur pertama dari Intel yang tidak dilengkapi dengan driver resmi untuk sistem operasi yang lebih jadul zaman dahulu dari Windows 10. Lanjut ke generasi ke-8, Kaby Lake Refresh. Generasi ke-8 ini merupakan Kaby Lake versi refresh yang dirilis pada tahun 2017. Kendati memiliki desain MA yang sama dengan pendahulunya, namun performanya ini mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Peningkatan performa generasi Kaby Lake Refresh ini yaitu 40% dan 2,3 kali lebih cepat. Ini disebabkan Intel menambahkan jumlah core. Beberapa chipset generasi ini memiliki dukungan untuk RAM DDR4 2666, tetapi kurang didukung RAM DDR3. Kemudian generasi ke-9 yaitu Kaby Lake. Generasi ke-9 ini dipublikasikan pada tahun 2017. Generasi ini mampu menembus batas hingga 4 core per CPU. Nah, di samping kanan itu merupakan gambar dari Kaby Lake. Mungkin karena warnanya coklat itu jadi namanya Kaby Lake. Generasi ini menggunakan soket LGA 1151 dengan piout yang diganti untuk menopang lebih dari 4 core bersama dengan cache L3 hingga 16 MB. Intel menyematkan penyebaran panas terpadu atau HIS ke CPU untuk meredam panas, sebab panas yang dihasilkan dalam inti prosesor Kaby Lake sangat besar. Kemudian generasi ke-10, Cannon Lake atau Ice Lake. Cannon Lake yang menjadi generasi ke-10 Intel ini menawarkan performa yang super cepat. Generasi yang diproduksi pada 2018 mempunyai teknologi 10 nanometer yang semuanya baru. Generasi ini disebut juga sebagai Ice Lake. Generasi ini menggunakan soket BGA 1526, mendukung DDR4 3200 dan LPDDR4X 3733. Tidak hanya itu, generasi ini dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR4K, teknologi Thunderbolt 3, dan sistem cerdas lainnya. Dan generasi yang terakhir yaitu generasi ke-11 ada Tiger Lake. Tiger Lake ini dirilis pada tahun 2020 kemarin, tepatnya di bulan September. Prosesor generasi ke-11 ini menggunakan CPU dan GPU fabrikasi 1 nanometer plus. Prosesor ini ditargetkan memiliki performa lebih kuat dan baterainya hemat. Pada generasi ke-11 ini sangat baru ya. Nah, pada Tiger Lake, pada laptop menghadirkan 9 SKU produk dengan 4 core atau 8 thread dan di seri terbawah 2 core atau 4 thread, serta diantaranya memakai GPU Intel Iris Xe dan Intel UHD grafik. Selain itu, generasi ini condong dipasang untuk laptop dengan desain ringan dan tipis. Nah, pada zaman sekarang kan banyak laptop-laptop yang tipis-tipis dan ringan gitu ya. Nah, Tiger Lake ini diposisikan untuk laptop yang mempunyai chip grafis Xe. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.